Bandung seharusnya yang notabene dikenalnya sebagai kota kreatif gitu. Kota kreatif harusnya juga bisa kreatif di sisi pemanfaatan limbahnya. Mengenai tentang pengelolaan anggaran pun mungkin tidak efektif langsung pada persoalan. Yang menjadi permasalahan keinginan atau kesadaran masyarakat pun saya kira lucu juga kalau memang harus ada hipnotis. Hipnotis masalah begitu kan ya. Muaranya tetap kepada korupsi tadi. Mau itu tentang banjir, mau itu tentang tata kota, mau itu tentang lahan hijau, mau itu tentang penerangan, tetap induknya dari korupsi. Yes, kembali didengar dengan rakyat catatan untuk Kota Bandung di akhir masa jabatan. Setelah tadi bareng teman-teman Ormawa membahas soal isu banjir, sampah, sekarang ada tata ruang kota, penataan PKL, parkir tadi sempat disinggung. Kang Deva gimana nih? Ya, memang ada beberapa hal yang jadi anomali di Kota Bandung ya. Salah satunya mungkin pengelolaan tata ruang tadi dijelaskan, bahkan sempat disinggung di segmen pertama sama Kang Erwin bahwa ada bentuk optimalisasi yang tidak selesai. Kalau kata Mang Erwin tadi apa Mang Erwin, bahwa PKL tidak ada fasilitas. Pedagang di kaki lima itu karena nggak ada fasilitas. Dari beberapa temuan di lapangan. Kalau kata saya karena over fasilitas. Ya kan PKL itu seyogyanya adalah fasilitas yang diperuntukkan oleh jalan kaki. Tapi dan numpang lagi, make motor kan gitu. Bahkan numaken lagi make motor di trotoar gitu kan. Kemudian banyak hal. Saya pengen ke Tum Ucup dulu lah dari HMI. Tum, kalau ngomongin terkait tata ruang kota, kayaknya gak asing dengan beberapa aksi mahasiswa Cipayung Plus Ormawa yang kerap turun ke jalan membicarakan terkait isu-isu tata ruang kota. Resep ya ngomongin tata ruang kota teh lampu tehurung di demo kan ya, maksudnya kan emang itu yang jadi bahan yang harus dievaluasi dari masyarakat gitu kan yang melihat. Apalagi nih kira-kira ngomongin tata ruang kota, kita akumulasiin aja, bisa jadi kan ini jadi demo versi virtual, aksi versi virtual pasti. Oke. Silakan Tom Ucup. Bicara tata ruang kota ya, tata ruang kota khususnya di Kota Bandung gitu ya. Sebetulnya kalau kita mau bicara tata ruang kota, spektrumnya memang sangat holistik gitu. Nah, hanya kalau kami mungkin melihat dari aspek-aspek teknis ya, di mana hari ini secara penataan ya PKL, kemudian tadi juga sempat kita bahas persoalan banjir, ini kan masih satu rantai begitu. Karena yang paling jelas untuk kita lihat ruang terbuka hijau di Bandung ini sangat-sangat minim begitu, bahkan bisa kita asumsikan mungkin ada krisis RTH mungkin. Betul. Nah, kita tengok beberapa daerah-daerah yang sebetulnya itu merupakan kawasan hijau gitu, pada akhirnya juga menjadi kawasan merah, yang mana diisi oleh PKL, diisi oleh beberapa aktivitas-aktivitas ekonomi gitu. Akhirnya penataan kota yang tidak rapi ini menghasilkan masalah-masalah baru gitu, termasuk masalah lingkungan, termasuk adanya banjir begitu. Dan juga fokus kebijakannya mungkin ya. Maksudnya fokus kebijakan dalam artian per hari ini kalau di beberapa daerah-daerah itu masih ada genangan-genangan air dan lain sebagainya, artinya perlu dikoreksi pembangunan infrastruktur yang notabene hari ini PIPPK sepengamatan saya alokasi bantuannya juga dominan ke infrastruktur. Artinya harusnya ketika terkoordinir dengan baik kebijakannya itu menghasilkan penataan yang lebih baik dong.
Karena fokus infrastruktur kan cukup tinggi hari ini di Kota Bandung. Kalau di zaman ya mungkin 5 tahun yang lalu fokusnya adalah mempercantik Bandung dengan taman-tamannya, mempercantik dan membedaki Bandung dan permasalahan-permasalahannya dengan taman-taman yang dihias, adanya fasilitas ataupun event-event yang kemudian mendongkrak beberapa produk kasarnya UMKM gitu. Nah, untuk di penataan kota 5 tahun ke belakang gitu ya, di pemerintahan yang baru ini yang sebentar lagi habis ini, sepertinya butuh penataan infrastruktur yang lebih konsen gitu, lebih diteliti lagi ketepatan kebijakannya supaya penataan PKL kemudian termasuk juga beberapa perumda mungkin ya bisa beraktivitas lebih sehat mungkin. Nah, kita tengok beberapa perumda ini juga tidak mencapai target yang optimal ya untuk mensupport PAD gitu. Nah, mungkin itu ya kalau yang saya amati persoalan persoalan penataan kota hari ini terjadi krisis ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Di 2018 Livable City Index yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Bandung itu mencatat sabaraha kecamatan Kota Bandung itu 30 kecamatan hanya ada 4 RTH yang disebut layak ruang terbuka hijau. Arca Manik, Bandung Wetan, Regol, Coblong. Cuma ada 4. Dan persentasenya ngomongin struktur tata ruang di sana disebutkan baru 12,20% yang terrealisasi. Wah, ngeri. Tuh Maril, kira-kira gimana? Kalau terkait tata ruang kota, kebetulan tadi menyinggung soal PKL karena kan kita pernah berjuang bersama PKL di depan BIP tuh dulu. Kita namai organisasinya tuh Gampar, Gerakan Aksi Masyarakat Lapar tuh. Ada relokasi pada waktu itu karena memang itu salah satu titik merah untuk PKL. Cuman kan yang menjadi persoalannya aktivitas ekonominya tidak kemudian dipikirkan oleh pemerintah begitu. Hari ini PKL yang depan BIP itu direlokasi ke basement BIP. Yang notabene secara lingkungan itu tidak sepantasnya ditinggali oleh manusia karena udara kemudian lalu lalang manusia di situ kan jarang sehingga menurunkan omset lalu kemudian berdampak terhadap ekonomi yang PKL di situ begitu. Dan ini terjadi secara fakta mungkin. Hampir 50% PKL yang di BIP setelah direlokasi itu bercerai, Pak. Karena omsetnya turun. Jadi kalau misalkan di depan BIP dulu berjualan karena memang banyak yang lalu lalang, mereka itu mendapatkan pendapatan bersih itu minimal 500.000 sehari. Ketika direlokasi 100.000 saja sudah syukur. Nah ini kan jadi persoalan baru. Apalagi ketika kemarin berdampak COVID. Sebelumnya tahun kemarin saya pernah ngasih surat audiensi ke Pak Yana pada saat itu karena almarhum Pak Oden sudah meninggal untuk berbicara mengenai tentang PKL BIP. Tapi tidak digubris begitu. Nah yang jadi persoalan kan kalau misalkan melihat tata ruang kota, kita GMNI itu tidak anti pembangunan, tapi jangan ada sampai yang termarginalkan ketika memang pemerintah Kota Bandung melakukan pembangunan. Belum lagi PKL yang di tempat-tempat lain. Nah sekarang sedang marak pembangunan mengenai Citarum Harum tuh kan, program nasional begitu. Nah itu juga relokasinya kan tidak jelas juga begitu dan dekat rumah saya juga masyarakat tersebut hanya ditawari 3 bulan gratis di Rancacili kalau nggak salah. Di mana tuh berapa tuh? Di daerah Kelurahan Bungulu, Kecamatan Betunggal. Itu bantaran sungainya di babat habis. Lalu kemudian masyarakat di situ disuruh angkat kaki dan ditawarkan hanya gratis 3 bulan di Rancacili. Dan sisanya mereka bayar. Nah persoalannya bukan mengenai tentang relokasinya tapi bagaimana cara orang tersebut bayar begitu. Mereka mendiami tanah yang tidak jelas alas haknya misalkan. Alas haknya itu milik pemerintah katakan. Karena memang mereka tidak punya uang untuk membeli tanah tersebut. Nah ini kan menjadi persoalan ketika kita ngobrolin tata ruang kota.
Karena kalau tadi kalau kawan-kawan HMI menyinggung soal RTH, yang paling kita soroti mengenai tentang ruang kota itu tentang PKL dan penggusuran sebetulnya kalau di Indonesia. Tapi tuh pemerintah tahu nggak sih ngomongin terkait fakta di lapangan bahwa ada anomali terkait pembangunan dan netralisasi PKL dan juga basis pemahaman ekonomi di masyarakat. Pemerintah tahu nggak sih sebetulnya? Saya kira ketika mereka terpilih, artinya itu kan putra-putri terbaik bangsa sebetulnya. Yang mampu mempunyai sudut pandang dan perspektif yang kiranya lebih lebar dibanding masyarakat luas. Kira-kira begitu. Artinya kalau berbicara bagaimana kajian mereka mengenai tentang nilai ekonomi di masyarakat mengenai tentang PKL, saya kira harusnya mereka paham betul bahwa sendi-sendi perekonomian di Indonesia ini salah satunya Kota Bandung itu kan UMKM sebenarnya. PKL gitu. Karena PKL juga bukan kemudian mempertahankan berdagang di situ, tapi ketika dia disediakan space untuk kemudian direlokasi secara sistemik lah misalkan. Untuk kemudian PKL tersebut bisa berdagang di situ lalu kemudian digiring masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi di salah satu daerah misalkan untuk relokasi PKL, kan sebetulnya PKL juga mampu menerima. Cuman kan persoalannya ada kapital yang kemudian membelenggu kaki-kaki dari pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan tersebut. Bahkan kita berasumsi ketika PKL BIP direlokasi ke bawah, ada protes dari yang pemilik BIP dan penyewa-penyewa ruko di sana karena cenderung masyarakat lebih suka belanja di luar mengenai tentang case HP ataupun aksesoris-aksesoris lainnya dibanding ke dalam BIP, dan itu menciptakan nilai kerugian karena ketika kapital tidak berputar akan merugi. Nah itu yang jadi persoalan baru. Siap. Menarik. Ada tanggapan nggak Bang Irwin? Ya, cukup. Ya, berarti ada dua hal yang tadi disoroti. Kalau kawan-kawan dari GMKI kira-kira menyikapi tata ruang kota, belum ada nih yang ngomongin terkait Bandung poek, begal, pedah Bandung poek, cina. Dari GMKI gimana? Oke, melihat tadi disinggung ya Bandung poek gitu ya. Barusan saya sekitar jam 7 kan di jalan udah gelap. Kayak lampu 2, jarak 10 meter lagi 2, itu redup. Saya lupa anggaran untuk program Bandung Kurung. Bandung Kurung itu 55 miliar gitu. Dan kita lihat saat ini kok nggak nampak gitu. 55 miliar itulah maksudnya mengenai Bandung poek ini ya. Jadi bukan Bandung aja yang poek, tapi atasnya juga poek. Nah, jadi memang nanti meluas ke korupsi gitu. Tapi tadi aku luasin aja. Kita akan nyentuh itu kok. Ya, tapi itu. Jadi Bandung ini memang muaranya tetap kepada korupsi tadi. Mau itu tentang banjir, mau itu tentang tata kota, mau itu tentang lahan hijau, mau itu tentang penerangan, tetap induknya dari korupsi. Anggaran yang dipermainkan ya, kadal-kadal anggaran banyak ya. Nah itu yang menjadi menjadi pertanyaan kapan ini Bandung bisa menjadi kota yang kalau kita lihat di jalan ada tulisan Bandung juara, kapan ini juara gitu. Nah itu. Waduh. Tadi juga terkait PKL. PKL ini kan jawaban dari tingkat pengangguran. Jadi kita melihat PKL ini kadang bingung. Apakah PKL ini negatif atau positif? PKL ada karena tingkat pengangguran yang tinggi, wajar loh. Tapi yang jadi permasalahan ketika pemerintah itu mengatasi PKL ini di luar dari cara yang seharusnya. 2023 kalau nggak salah di PN tuh ada 15 PKL yang disidang karena melanggar Perda 9 tahun 2011. Nah, walaupun memang kurungannya 7 hari, tapi tetap aja itu nggak manusiawi menurut saya. Dan juga kalau saya lihat gitu untuk saat ini pemerintah kota ini seharusnya lebih mengurus PKL ini secara humanis. Karena mengingat pemerintah kota juga harus melek, ini
kota Bandung ini banyak pengangguran. Oke. Ya lebih baik kita gimana caranya menekan pengangguran, barulah di situ kayak wah ini salah nih rakyat nih. Ini salah Pemkot gitu ya, salah pemerintah, tapi sepatu-sepatu Satpol PP kan ke muka-muka mereka. Semua diambilin, digusur gitu. Oke. Direlokasi ke yang tidak semestinya. Itu sih kalau dari Oke. saya. Tuh Mam, gak humanis katanya, ya enggak? Gak humanis katanya. Gak memanusiakan mungkin ya. Ya. Nggak memanusiakan. Kalau tadi apa menarik sih, beberapa hal mungkin di garis bawahi lah apa yang disampaikan Tung Ucup dan kawan-kawan semua terkait tata ruang kota begitu ya, RTH dan lain-lain menjadi pembahasan utama juga mungkin bagi kami-kami ya, kita ini di organisasi internal. Kalau tadi di headline juga menjadi digaungkan setiap aksi demonstrasi begitu. Nah saya kira menjadi, kalau sudut pandangku begitu ya, sudut pandang kami juga melihat tata ruang kota dengan wah begitu ya, melihat anggaran Kota Bandung 7,2 triliun begitu. Terus isu prioritas tadi mungkin sampaikan juga pembangunan, yang menjadi isu prioritas pembangunan mungkin salah satunya adalah infrastruktur, dan ya RTH mungkin ataupun tata kelola juga menjadi satu poin dalam ruang itu begitu. Tapi artinya apa kemudian? Bicara tadi kalaupun di awal pembahasan anggaran menjadi core begitu ya, karena memang hari ini kita hidup di sistem di pemerintahan, tapi dengan disuplai anggaran sebegitu besar pun memang akhirnya memang tidak menjanjikan untuk kemudian itu menjadi selesai begitu akhirnya kan. Nah lagi-lagi kalau menurutku jadi perhatian khusus bagi publik begitu tentang tata kelola kota ini. Apalagi kemudian tadi bersinggungan dengan hidup hajat masyarakat begitu ya, tidak humanis dan lain-lain. Saya kira harusnya apa yang kemudian dikerjakan pemerintah terhadap tata kelola atau pembangunan ini perlu pertanggungjawaban publik begitu. Karena beberapa hal yang kami garis bawahi begitu ya, apa yang dikerjakan pemerintah ini seolah-olah kepentingannya hanya kepentingan personalia atau kepentingan satu pihak begitu pemerintah. Tapi tidak ada diskusi publik yang kemudian apakah memang hidup hajat masyarakat di tempat tersebut selesai atau tidak dan lain hal. Saya kira itu dinomor sekiankan. Sedangkan apa yang kemudian tadi digarisbawahi oleh kita ini sebagai masyarakat, ya bagaimana caranya memanusiakan manusia ini kan mungkin banyak hal begitu. Nah salah satunya yang menjadi hak dan tugas begitu ya oleh pemerintah ini, ya itulah yang harus menjadi garis bawahi begitu. Siap. Tum Guru, apakah kemudian berbicara tata ruang kota ini, kalau tadi mungkin e-parking itu dari zaman Kang Rin, Emil ya? Kang 2013-an. E-parking smart city itu kan mulai digencarkan. Di Braga dipakai gitu. Bukan tahu, kita bahas itu nanti gitu kan. Nah, dampak pada pembangunan udah mulai, apakah memang tidak maksimal atau gimana nih? Dampaknya apa nih ketidakmaksimalan pembangunan? Siap, baik terima kasih. Jadi memang tadi menyoal sedikit mengenai PKL gitu kan. Ini ada hubungannya dengan stigma atau pandangan gitu. Atau tadi yang disampaikan buruk atau baik gitu kan. Nah hari ini mungkin ada beberapa pandangan bahwa ketika melihat PKL tuh seperti buruk gitu. Teringat dengan Satpol PP-nya gitu kan. Teringat dengan jualan di area trotoarnya gitu kan. Sehingga ya stigma-stigma buruk itu terjadi gitu. Padahal kan ini sangat berkaitan dengan hak hidup gitu kan. Kalau tidak jualan ya bagaimana kita makan gitu kan. Terus kemudian dengan sedikitnya lowongan pekerjaan, padanya dengan berpikir hari itu juga ya saya berjualan depan rumah gitu kan. Ibaratnya dengan PKL itu. Yang pada akhirnya ini sangat menunjukkan gitu kan bahwa seperti tidak terdesainnya gitu tata ruang kota. Karena kan berhubungan dengan desain kan istilahnya menjadikan bahwa segmentasi kota itu bisa tertata dengan lebih baik gitu. Dengan adanya PKL bukan berarti PKL-nya dihilangkan gitu kan, tapi lebih didesain, difasilitasi sehingga pada akhirnya PKL itu menjadi unik gitu, dan indah gitu kan. Tapi bukan serta-merta seperti tadi kasusnya kayak yang di BIP disimpan di basement gitu kan. Itu kan bukan sebuah solusi juga gitu. Tapi kan dengan adanya PKL itu bisa menjadi suatu hal yang ikonik kota lah gitu kan, dengan
makanan yang khas gitu kan. Bandung tuh yang seblaknya gitu kan dengan makanan-makanan lain gitu kan. Sehingga dengan desain yang baik, kemudian anggaran yang besar, kemudian didesain dengan yang terbaik, itu akan menghasilkan ya tata ruang yang memang terorganisir lah gitu. Jadi memang ada jadi tidak serta-merta dengan adanya PKL itu ada stigma buruk, tapi dengan adanya PKL itu bisa menjadikan ya ikonik tambahan kota lah yang bisa menarik gitu. Kemudian dampaknya ketika pembangunan ya tidak merata atau istilahnya tebang pilih, yang banyak terjadi kesemrautan gitu. Karena kan berbicara trotoar, terkadang ada juga pedagang yang biasa pasar tumpah kan ya. Di Bandung sangat banyak pasar tumpah. Pasar tumpah di mana-mana gitu kan. Kan itu muncul karena memang ya masyarakat gitu kan membutuhkan. Nah, kemunculan ini yang saya harapkan bagaimana sebetulnya pemerintah bisa harus menangkap gitu. Menangkap bagaimana dengan adanya semangat masyarakat berjual beli. Nah, di sana ada peran pemerintah yang cukup kuat untuk mendesain kota itu jadi lebih baik lagi. Siap. Oke. Terima kasih, Tumbur. Dari Bung Hari ada nggak komentar? Mungkin sedikit aja karena pertama kita sepakat bahwa hadirnya semua itu adalah penunjang bagi berlangsungnya kehidupan manusia yang ada di Kota Bandung. Hadirnya PKL atau kemudian proses optimalisasi dari pemerintah untuk mencoba memanusiakan PKL atau kedua membuka kebijakan atau bahkan program yang kemudian itu masuk untuk memberdayakan PKL tersebut, aku sepakat. Kedua juga aku tidak aku tidak menafikan bahwa anggaran APBD yang begitu besar juga sebenarnya tidak mesti disalahkan. Karena dalam tataran birokrasi juga ada tuh yang kemudian mempunyai fungsi secara legalitas untuk mengawas ataupun controlling dari anggaran yang begitu besar untuk masyarakat dan pemberdayaan manusia lah, SDM yang ada di Kota Bandung. Apalagi berbicara persoalan infrastruktur ya, barang yang kemudian itu sangat jelas terlihat dan penggunaannya juga sangat pas ataupun sangat betul lah, dan itu pasti dibuat untuk manusia lah, pasti dibuat untuk masyarakat. Nah, aku sedikit menyoroti terkait bagaimana kemudian para Dewan Perwakilan Rakyat ini yang kemudian mampu untuk mengontrol dan mengawasi atas berjalannya yaitu semua program yang kemudian disediakan, yang kemudian dirancang, yang kemudian direalisasikan oleh pemerintah, gitu loh. Sedikitlah mengutip terkait angka korupsi atau beberapa peristiwa kemarin yang kita sama-sama berjuang bareng, keringat, tenaga, semuanya kan semata-mata untuk mengusahakan kebaikan pada Kota Bandung ini agar tataran di masyarakat juga bisa berjalan dengan baik, gitu loh. Nah, kita juga sangat sangat mengamini lah bahwasanya semua itu pasti hadir karena kesadaran, dan itu kalau menurutku udah menjadi kata umum yang kemudian sering diejawantakan oleh setiap pihak, termasuk kita semua. Tapi nggak pernah tuh ada yang kemudian menekan secara yang masuk lah atau menekan secara sistematik kepada birokrasi itu sendiri agar kemudian tidak melakukan hal yang serupa, gitu loh. Sampai-sampai kalau ya kita dari PMI kemarin tuh pengen demo ke MUI Kota Bandung itu segera membuat fatwa lah atas halnya korupsi. Sebenarnya gitu. Itu kan bentuk kiasan kami bahwasanya kayaknya korupsi ini udah menjadi hal yang udah menjadi barang yang lumrah lah. Gitu loh. Jadi ya lagi-lagi kita ataupun aku ya secara pribadi juga tidak menyoroti ataupun menekankan pada anggaran yang begitu besar yang kemudian itu hadir semestinya untuk masyarakat dan tataran yang ada di Kota Bandung. Tapi semestinya juga bisa secara optimal diawasi ataupun dikontrolling sehingga semua bentuk
realisasi itu bisa berjalan dengan semestinya gitu loh. Apalagi melihat sedikit tataran infrastruktur ya, lagi-lagi infrastruktur ataupun kemarin tuh rame-ramenya Gotham City, ya kan? Kenapa kemudian orang ataupun manusia ini bisa senekat itu ngejamret, ngebegal untuk merampas lah? Karena ya mereka juga udah bingung. Dia kerja, dia jualan, tapi selalu tidak dimanusiakan oleh pemerintah, digusur dan lain-lain. Sehingga mengambil jalan akhir ya seperti itu. Apalagi kita lihat juga beberapa data kemarin bahwa lapangan pekerja di Kota Bandung itu sekarang sangat minim. 2020 kalau nggak salah atau 2021 itu kurang lebih mencapai 6,8% itu para pemuda ya ini tidak bekerja gitu loh. Jadi wajar saja. Tapi kan konklusi ataupun rumusan dari itu semua berarti ada yang mesti ditegaskan bersama. Apalagi sekarang ya kita tahu lagi-lagi ini momentum politik. Gitu kan, semua juga pasti ambil muka lah. Nah, itu yang kemudian ditekankan untuk Bandung selanjutnya gitu loh. Karena kalau aku rasa Bandung sebelumnya itu hanya sebatas jadi evaluasi, kan gitu, hanya menjadi evaluasi semata yang kemudian jika dirancang pun hadirnya itu di tahun selanjutnya kan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih pendapatku. Lagi-lagi ya mesti bukan hanya sebatas kesadaran lah dalam kutip, tapi mesti ada penegasan secara khusus kepada beberapa instansi yang kemudian memiliki tanggung jawab kepada itulah. Siap. Sehingga berjalannya relasi program pemerintah atau bahkan hal-hal yang kemudian menutup dari kesenjangan masyarakat secara ekonomi, kesehatan, dan lain-lainnya juga bisa merata. Gitu. Kurang lebih seperti itu aja. Siap. Kalau kata Kang Yusuf dari HMI, sulit ditemukan RTH Bandung krisis ruang terbuka hijau. Penataan kota yang tidak rapi melahirkan masalah baru. Dari pemantauan teman dari GMNI, pemerintah merelokasi PKL BIP tapi aktivitas ekonominya tidak diperhatikan. Bandung juara, kapan Bandung jadi kota yang juara? Bandung gelap, sama gelapnya ketika satu dekade yang lalu 2013 saudara-saudara melakukan korupsi. 10 tahun setelahnya, hari ini di tahun 2023, Kang Yana melakukan hal yang serupa. Itu yang dimaksud dengan menolak lupa. Halalkan korupsi kalau kata Kang Hari. Kang Harimin, gimana soal korupsi di Kota Bandung? Mungkin kalau ngomongin konsep trinitas ya bisa disebut dosa turunan atau apa ya. Tapi nggak tahu itu sebuah penunjang untuk melunasi apa ya? Mesin hasrat politik mungkin ya, bukan politik juga, pribadi, untuk ya minimal kan ketika sudah ditinggal ya kita bisa apa ya meracik sebuah kebijakan yang bisa menguntungkan diri sendiri atau ya siapapun gitu kan. Nah mungkin seperti menelan pil pahit di akhir masa jabatan ya, RPJMD belum rampung, toh udah muncul persoalan baru. Nah mungkin bagi saya warga Kota Bandung tuh emang sulit untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk apa ya, kepada slogan Bandung juara yang mungkin teman-teman lebih tahu Bandung juara itu seperti apa. Nah kalau menurut teman-teman itu seperti apa sih tanggapannya ketika di akhir masa jabatan Kota Bandung terkena musibah? Saya pengen dari Aam lah. Jadi Kang Aam tuh ketika Kang Yana dilantik, beliau yang ramai itu kartu kuning. Nah, memang wasit beliau. Karena nggak ada wakil. Siap. Boleh. Ini menarik bicara tentang isu koruptif gitu ya.
saya kira PR besar lah. Bicara tentang korupsi ini PR besar, pertama, kedua PR sifatnya memang jangka panjang begitu ya. Bicara korupsi juga saya beberapa kali diskus tentang korupsi gitu. Persoalan yang mendasar mungkin ya, selain mungkin tadi ya, memang mungkin ingin menyelesaikan hasrat ataupun banyak hal lah. Tapi supaya memang kita tidak terjebak dalam potret keadaan hari ini begitu. Bicara korupsi memang sistem hari ini juga saya kira agak berbahaya, ada kesempatan, ada kemungkinan untuk kemudian terjadinya korupsi begitu ya. Budaya nggak enakan begitu, budaya saling memberi begitu. Sebenarnya kan secara sifatnya baik begitu ya. Tapi kalau memang itu ya dilakukan di ruang tadi pemerintahan, saya kira itu jadi banyak beban begitu. Kadang-kadang kita pun menjadi menyederhanakan konteks-konteks itu begitu ya. Kadang misalkan suap menyuap dan lain-lain itu kan menjadi hal yang biasa. Kadang kita adu jago-jagoan, orang beres ditilang polisi, beres ceban, orang beres di rumah polisi. Itu kan jadi hal yang dikira, oh mungkin sudah biasa di kalangan-kalangan kita begitu. Nah karena saya menyoroti dan menggarisbawahi isu korupsi ini bukan PR-nya memang ada fenomena terus kemudian kita reaksioner gitu. Tapi ada lebih besar daripada itu ya gerakan moral yang kemudian harus tersistemik gitu ya. Nah artinya mungkin diantara, ya dimulai dari kita begitu ya, anak muda ini. Ya lupakan atau memang rubah begitu ya hal-hal yang sifatnya tadi ya baik saling memberi begitu dengan sifat konteks yang lain begitu. Nah kalau bicara tentang tadi korupsi di Kota Bandung, saya kira ya siapapun tidak membenarkan lah konteks itu ya. Ya dengan melakukan korupsi dan lain-lain begitu ya. Ada banyak pihak lah. Jadi mungkin kalau saya garis bawahi ya secara sistem memang ada kemungkinan begitu hari ini tuh dalam konteks pemerintahan ini sifat untuk kemudian koruptif ini ada peluang begitu. Nah karena lagi-lagi apa yang kemudian harus dilakukan begitu kan ya. Mau potong tangan secara aturan Islam pun mungkin ada banyak perdebatan. Kalau tadi mungkin bisa disarankan oleh PMI ke Ketua MUI untuk menghalalkan bukan melabelkan mungkin untuk aturan ataupun yang lebih menjerakkan ini agak bingung juga gitu. Ya kalau lihat Yana ataupun Kota Bandung hari ini ya harusnya kan kita berpikir keras ya, apalagi sebagai dewan yang kemudian dipilih oleh rakyat begitu ya. Lagi-lagi inginnya kan ekspektasi kita ya abang-abang atau mungkin para dewan ini kan menyampingkan lah begitu keinginan ataupun mungkin hasrat kemudian dia sebagai mau kebijakan mengambil banyak hal gitu ya dalam tangannya, justru harusnya yang dipersatukan kan kesejahteraan masyarakat begitu. Dan lagi-lagi kalau menurutku isu koruptif ini memang harus diselesaikan dari bawah dan dari atas begitu ya, dan sifatnya mungkin jangka panjang begitu. Kalau bicara tentang Kota Bandung, ya itu mungkin Bandung juara korupsi begitu mungkin. Oke, siap, mantap. Nggak akan ada banyak waktu lagi, kemudian bingungnya bisa pilih kasih. Sok terakhir ngomongin korupsi maksudnya, ada yang bisa statement nggak terkait korupsi? Boleh. Sweet. Ya paling kalau korupsi saking terbiasanya dengan korupsi, GMNI bikin jokes tentang korupsi. Oke, gimana tuh? Kalau bahasa Thailandnya pejabat korupsi itu ketangkap katanya. Ketangkap. Boleh. Karena di Kota Bandung yang hari ini yatim piatu karena nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kebetulan bapaknya meninggal, ibunya ketangkap gitu. Ini Emma gimana? Itu kayaknya OTW kan. Gak tahu tuh. Gak tahu dipanggil yang mana. Gak tahu dipanggil Tuhan, gak tahu dipanggil KPK. Karena yang paling mengejutkan kan wajah Jawa Barat ini terjadi longsor kejujuran gitu. Seakan-akan terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya jelek lah. Korupsi itu kan sebetulnya korupsi itu kan terjadi setiap hari. Cuman kan yang persoalannya ini korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah ini korupsi massal. Sehingga kalau misalkan bagaimana hari ini kita akan menciptakan ruang kejujuran dalam pemerintah, mungkin bisa potong 2 generasi. Oke. Karena memang sudah terbiasa gitu. Sudah terbiasa dari mulai hal-hal kecil yang tadi disebutkan Ketua AMNI, mulai dari gratifikasi ditilang, bikin SIM, bikin KTP, bikin kartu keluarga kan. Karena calo mempermudah kerja manusia begitu, dianggap sebagai alat produksi. Sehingga kita melihat bahwa ya korupsi ini sebetulnya memang sudah menjadi budaya tatanan
masyarakat kita gitu. Oke. Termasuk di pemerintah. Itu persoalan mengenai tentang sekali lagi prinsip SDM di Kota Bandung sih. Apalagi kita melihat bahwa pejabat tinggi di Kota Bandung korupsi, bahkan mungkin asumsi saya ini pemerintah Kota Bandung baik eksekutif maupun legislatif bersetubuh untuk menggolkan satu proyek yang kemudian itu untuk kemaslahatan kelompok atau individu. Oke, siap. Mantap. Terima kasih. Sebelum nanti mungkin Bang Erwin ada beberapa statement. Tanggal 20 kita akan menyambut PJ baru Kota Bandung setelah beberapa bulan ke belakang Kota Bandung dipimpin oleh PLH. Yang mana secara aturan PLH itu harus terus diperbaharui SK-nya per 2 minggu kalau nggak salah. Ya. Jadi kayak bayar token listrik lah gitu kan. Jadi SK perbaharui terus. Ya kita menyambut untuk memegang amanat Kota Bandung sebagai bridging atau mediator kedepannya seperti apa. Ya mungkin itu pembahasan dialog kali ini dengan kawan-kawan Ormawa. Terima kasih tentunya telah menyempatkan hadir. Saya harap pemimpin ke depan adalah generasi-generasi hari ini yang telah memimpin organisasi sebagai batu loncatan aspirasi masyarakat, sebagai mitra kritis, mitra strategis sekalipun. Dan saya harap catatan ini hanya sebagai diary untuk ditutup dan dibuka lagi lembaran baru di Kota Bandung. Semoga kemudian budaya-budaya korupsi itu tidak menjadi hal yang menjamur di masyarakat. Yang tadi disebutkan bahwa bukan dari kalangan di bawah. Kang Yuri, ada yang disampaikan? Paling untuk menutup kan teman-teman udah biasa aksinya di jalan tuh. Minta waktu 2 menit atau 3 menit. Semenit lah. Untuk menyampaikan, kan untuk merangkum sebuah perjalanan satu periode tuh cukup panjang tuh. Mungkin teman-teman Ormawa bisa menyampaikan dan harapannya untuk pemimpin selanjutnya. 30 detik. Baik, waktu. Pertama untuk para calon pemimpin kita, pemimpin seluruh masyarakat Kota Bandung, jangan hanya umbar-umbar janji alias gimmick-gimmick semata saja. Karena meskipun momentum politik ini jaraknya dari 1 ke 2 itu ataupun dari tahap sekarang ke selanjutnya itu cukup lama, dan waktu politik ini sebentar, jangan hanya melakukan bayang-bayang janji kepada masyarakat, karena masyarakat tidak membutuhkan itu. Masyarakat juga tidak tahu semua kesimpulan-kesimpulan yang terjadi atas berita-berita yang ada. Tapi yang kemudian masyarakat ingin tahu adalah masyarakat bisa berjalan aktivitasnya dengan baik, bekerja dengan baik, kemudian juga fasilitas yang diberikan pemerintah Kota Bandung itu jelas, dan ya tidak ada hal-hal yang kemudian tidak bisa memanusiakan atas hadirnya program ataupun kebijakan pemerintah yang ada. Sekian, terima kasih. Siap. Lanjut. Tuh. Jika orasi. Ya, mungkin harapan lah ya. Harapan lah untuk pemimpin Kota Bandung ke depan. Banyak PR ya, banyak rintangan gitu loh. Dari permasalahan mikro maupun makro tentunya berat, tetapi harapan saya tetap optimis untuk pemerintahan ke depan, tetap bersinergi maupun dengan legislatif maupun dengan yudikatif, karena ketika eksekutif dan yudikatif dan legislatif sudah bercumbu, maka kehancuran akan datang. Makanya dari situ kita teman-teman juga harus tetap menjadi pengawas di jalanan tentunya, untuk supaya Kota Bandung ini menjadi Bandung juara. Siap. Untuk para pemimpin yang nanti akan membawa Kota Bandung lebih baik lagi nantinya, tentu banyak harapan-harapan di belakang sana yang dititipkan untuk pemimpin nanti ke depan. Dengan berbagai permasalahan yang ada, korupsi yang banyak diwariskan, tentu ini menjadi suatu catatan bahwa pemimpin ke depan itu harus menjadi pemutus gitu. Karena di Kota Bandung itu seperti kebutuhan dasar gitu. Kalau dalam Abraham Maslow itu korupsi itu seperti hal yang dibutuhkan gitu ketika berkuasa gitu. Oleh karenanya mudah-mudahan pemimpin ke depan itu menjadi pemutus mata rantai korupsi yang ada di Kota Bandung. Siap.
Kalau dilarang bicara harapan, saya akan bicara harapan. Karena saya tidak terlalu berharap dengan pemerintah. Harapan saya adalah kepada civil society ya. Khususnya mahasiswa lah yang hari ini harus menjadi agregator begitu, bahwasanya kita berharap kepada masyarakat yang sadar dan pintar. Fitrah manusia tentunya kita sudah dibekali akal, tentunya ketika kita sama-sama bergotong royong untuk mencerdaskan, mengedukasi masyarakat dan melek akan fenomena permasalahan Kota Bandung hari ini, kemarin dan dahulu begitu. Kota Bandung ini adalah gudang daripada masalah. Bisa kita asumsikan kemangkrakan-kemangkrakan di lintas subsektor pembangunan di Kota Bandung itu akarnya adalah pada serapan anggaran yang bermasalah. Artinya indikasi kuatnya di situ ada korupsi, itu termasuk ya tadi kita bahas persoalan lingkungan, kita bahas persoalan tata kota. Hari ini Bandung jauh daripada juara, apalagi smart city gitu ya. Di mana ada smart city yang tidak difasilitasi dengan fasilitas umum yang memadai. Di mana ada smart city yang kemudian beban biaya kesehatan, beban biaya ekonomi, kemudian beban biaya pendidikan masih jauh daripada keterjangkauan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Tentunya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sampai hari ini menjadi permasalahan turunan, kita perlu untuk gotong royong dalam mengedukasi masyarakat dan pandai-pandai dalam memilih pemimpin baru nantinya. Tentunya yang kita harapkan pemimpin yang sanggup mengecilkan, alhamdulillah bisa memberantas korupsi, begitu ya. Khususnya sekali lagi saya tekankan, pengharapan kita adalah permasalahan di Republik ini hari ini yang paling sakti adalah netizen. Netizen itu isinya masyarakat. Hadirnya kita masih dalam bingkai demokrasi, artinya masih pada satu tatanan pemerintahan yang kita sama-sama mengaminkan demokrasi, bukan kemudian kita mengisi agenda-agenda kritis kita ini diartikan sebagai anarkisme, bukan. Tetapi mari sama-sama kita junjung tinggi demos kratos kekuasaan di tangan rakyat ini dengan kita kuatkan kembali kemampuan mendorong kita ya, akan mendorong hasil-hasil pemilu nantinya dan juga mengawasi kinerja daripada pemerintahan yang akan datang, karena korupsi bisa datang sewaktu-waktu kepada siapapun dan dimanapun. Oke, sedikit mungkin ya tentang tadi koruptif. Saya kira korupsi bukan budaya kita, jadi takutnya yang korupsi jadi budayawan juga. Terus bukan harapan mungkin ya, kritik ataupun penegasan ya. Kami tegaskan begitu ya, siapapun yang kemudian menjadi terpilih pemimpin Kota Bandung, karena secara prinsipli kami memahami bahwa meyakini kebatilan adalah musuh abadi kami, maka di antara adapun kebatilan dimanapun khususnya di Kota Bandung, kami akan paling tegas untuk menyampaikan bahwa itu salah begitu. Untuk ajakan, saya kira harapan tadi mungkin betul. Saya hanya punya harapan kepada teman-teman mahasiswa, anak muda, khususnya anak muda gitu. Saya nggak lupa tentang ada satu cerita lama Benazir Bhutto gitu. Dia menyampaikan hal yang paling indah ditambatkannya kapal itu pada saat di dermaga. Pada saat di dermaga ia bermandikan cahaya begitu, begitu indah. Tapi kita ingat betul dan paham betul bahwa kapal itu diciptakan bukan hanya ditambatkan di dermaga gitu ya, untuk diterbang, untuk dilandaikan, untuk digaskan ke lautan, untuk menabrak ombak dan lain-lain. Begitupun saya kira kita pun diciptakan tidak hanya untuk mengindah-indahkan itu gitu ya, dengan jasa alametnya, dengan anak mudanya begitu. Saya kira kita diciptakan juga untuk menghajar ombak yang kemudian tadi konteksnya kebatilan, korupsi dan lain-lain. Itu mungkin. Siap. Baik, sedikit kalau dari GMNI, kritik terhadap pemerintah karena pemerintah Kota Bandung hari ini tidak mampu menyetarakan cita-cita anak tukang beca dengan seorang anak jenderal. Artinya pemerintah Kota Bandung gagal, dan untuk harapan pemimpin selanjutnya, karena manusia itu harus mengabdi terhadap ciptaannya sebelum terhadap penciptanya. Karena Tuhan berada di gubuk si miskin paling.
Ya, itulah beberapa catatan dari teman-teman Ormawa. Pemimpin selanjutnya jangan banyak gimmick, pemimpin selanjutnya mesti jadi pembuntus rantai korupsi di Kota Bandung. Dan inilah Dengar dengan Rakyat, episode catatan untuk Kota Bandung di akhir masa jabatan. Saya Farhan Jamil beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.